Korlantas Polri. Jadi di sana membuatkan TR, kita melakukan kegiatan operasi patuh itu dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 23 Juli. Kita ini kan operasi patuh tetap penindakan, ya pelanggaran yang tadi kan, yang tidak menggunakan helm, kemudian anak di bawah umur kan, gitu, di bawah usia yang belum mencukupi atau tidak memiliki surat izin mengemudi di bawah umur 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara-saudara, kesempatan kali ini saya hadirkan ada Pak AKP Sae Mulyana, Kanit Kamsel Polresta Cirebon, yang nanti kita akan ngobrol tentang operasi patuh lodaya. Apa kabarnya, Bung Mul ya? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Ya ketemu lagi Bang Mul ya. Oke. Bang Mul, ini berkaitan dengan operasi patuh lodaya. Ini sejauh ini persiapannya Polres Cirebon Kabupaten, Polresta Cirebon ya? Polresta Cirebon. Ya, ini sejauh mana sih gitu Polresta Cirebon sendiri? Jadi untuk melakukan satu kegiatan ini memang kita sudah direncanakan ya setiap tahun. Kalau di kepolisian ini terutama lalu lintas, di sini kan ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita operasi simpatik, pemberitahuan, sosialisasi seperti apa. Kemudian sekarang ini kita meningkat lagi ke operasi patuh lodaya, karena di Jawa Barat kan. Kalau Jakarta mungkin operasi Patuh Jaya. Nah di sini juga kalau kita istilahnya melakukan kegiatan ini, yaitu jadi untuk kita bagaimana meminimalisir daripada angka kecelakaan, ya terutama yang disebabkan nih oleh pelanggaran nih. Ya contoh kan banyak nih sekarang, sehingga dengan adanya polisi yang tadinya tidak boleh menilang secara manual, kita harus menggunakan etle, sedangkan etle itu juga kan kurang optimal ya, maksimal kegiatan daripada etle ini. Jadi banyak sekarang pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lantas. Nah, bagaimana kita melakukan kegiatan ini? Karena kita ada suatu perencanaan kegiatan setiap tahun dari operasi simpatik, hanya kita memberikan edukasi seperti sosialisasi. Nah sekarang kita penindakannya, gitu. Jadi penindakan seperti apa yang kita sarankan di sini kan? Seperti tidak boleh yang 7 ini yang pokoknya nih. Ya contohnya kita tidak boleh menggunakan handphone pada saat berkendaraan. Baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian kita harus pada saat berkendaraan harus menggunakan helm SNI. Kemudian kalau kendaraan roda 4 atau lebih itu harus menggunakan safety belt. Tujuannya untuk apa? Bila mana kalau kita terjadi permasalahan kecelakaan untuk meminimalisir daripada kematian. Kalau misalkan seorang pengemudi ini berkendaraan sepeda motor itu jatuh tersaat pada kena aspal, sehingga kan benturan kepala itu terhadap aspal kan ada pencegahnya ya, dengan adanya helm. Gitu. Kemudian safety belt apa sih fungsinya? Ya itu kan fungsinya pada saat kita pengereman mendadak atau terjadi permasalahan. Jadi pada saat kita mengerem atau kita membuang setir tersebut, badan kita tidak lepas daripada kursi tersebut, jadi terikat. Tujuan seperti itu. Oke, Bang Mul, ini tentang operasi patuh ya. Betul. Nah ini titik tekannya persoalan apa Pak di operasi patuh ini? Kita ini kan operasi patuh tetap penindakan, ya pelanggaran yang tadi kan, yang tidak menggunakan helm, kemudian anak di bawah umur kan, gitu, di bawah usia yang belum mencukupi atau tidak memiliki surat izin mengemudi di bawah umur 17 tahun. Kemudian lagi di bawah pengaruh alkohol. Nah, tapi sistemnya sekarang ini kita selain menggunakan etle itu secara langsung ada TR-nya, ya, surat TR-nya itu, surat telegramnya. Kita sekarang ini boleh lagi menggunakan tilang secara manual. Ya, tilang secara manual, jadi kita menindak kepada pelanggar tersebut, langsung kita berhentikan dengan kasat mata nih, misalkan dia sangat membahayakan potensinya kan. Langsung diberhentikan? Diberhentikan, langsung diberi surat tilang. Kalau dulu kan kita menggunakan etle ya, ya berapa tahun yang lalu, sehingga sekarang sudah diperbolehkan manual. Kemudian pada saat penggunaan tilang itu kita bukan secara stasioner operasi ini,
Tapi pada saat kita misalkan kita berada di pos penjagaan atau kita pada saat PH pagi ya, yang rawan-rawan misalkan kemacetan. Nah, di sini kita melakukan penindakannya di situ kita memberhentikan. Jadi kalau dulu kan misalkan kita nih ada proyek di sini kan kita ada kumpul, misalkan kita operasi kegiatan masang pelang, masang ini, sekarang enggak. Kita sistem secara pos, ada pos di pos misalkan di pos polisi, kemudian kita melihat pelanggar tersebut, kita berhentikan, kemudian kita panggil, kita berikan arahan dulu, kita jelaskan seperti apa pelanggarannya. Ya, oke. Nah, di situ ditindak. Bang Mul, ini kalau odong-odong banyak keluhan juga nih. Nah, odong-odong ke jalan raya itu di operasi patuh bagaimana, Pak? Justru itu target kita juga sama, gitu kan? Karena selain membahayakan daripada pemakai jalan atau pengguna odong-odong tersebut, karena kan tidak safety kendaraannya, tidak ada uji petik untuk daripada kirnya. Kemudian bagaimana ini perubahan bentuk daripada kendaraan tersebut. Bahwa kalau kendaraan odong-odong itu kan seharusnya digunakan di tempat rekreasi, tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan. Tidak boleh digunakan di jalan raya. Itu. Oke, Bang Mul, ini saya dapat informasi. Ini kan kembali ke manual kan tilangnya. Tapi polisi yang menilang itu harus memiliki sertifikat, apa betul gitu? Betul, itu ada aturannya juga sekarang sudah dikeluarkan. Jadi tidak semua istilahnya petugas Polantas ini pada saat melakukan penindakan di situ bisa langsung melakukan istilahnya melakukan kegiatan penindakan atau penilangan. Nah, di sini anggota tersebut itu harus diberikan sertifikasi dulu, gitu. Jadi dilakukan kegiatan, kita adakan tes, gitu kan. Setelah dia memiliki setelah lulus, oke, berarti dia sudah bisa melakukan penindakan. Nah, di situ akan keluar namanya sertifikat. Ya, disebutnya sertifikasi. Nah, kalau sudah memiliki sertifikasi, boleh. Apabila misalkan dia belum, boleh melakukan penyetopan, tapi nanti yang menindaknya yang sudah memiliki sertifikasi. Dan Bang Mul ini digelar dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, Bang Mul? Untuk operasi patuh ini tahun ini ya 2023 kita pertama itu tanggal 10 kemarin pada saat hari Senin gelar pasukan langsung tanggal 10 sampai tanggal 23. Jadi tetap kita melakukan kegiatan ini 14 hari. Ini serentak di seluruh wilayah hukum Indonesia. Polresta, iya di seluruh Polresta Cirebon. Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Jadi ini serentak. Serentak karena kita melakukan kegiatan ini bukan hanya Polda ini tidak, operasi ini tidak. Kita dari Mabes Korlantas Polri. Jadi di sana membuatkan TR, kita melakukan kegiatan operasi patuh itu dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 23 Juli. Oke. Selama 14 hari. Dan apa yang mesti dipersiapkan oleh masyarakat nih terhadap operasi patuh ini? Apa, Bang? Jadi untuk masyarakat ya, terutama para pengemudi, ya pengendara ya. Yang pertama tetap kita melakukan apa yang sekewajibannya ya. Kewajibannya kita berkendaraan pertama nih, ya kita misalkan surat-surat lah. SNK, kemudian SIM-nya. Nah, ada lagi kemudian helm kalau sepeda motor. Kemudian lagi apa yang kita akan berkendaraan nih harus dicek dulu kendaraannya. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan pada saat kita berkendaraan. Itu. Adapun juga sekarang nih terutama kalau pagi hari ya. Pagi hari ini banyak kegiatan-kegiatan masyarakat terutama yang mau berangkat kerja. Kredit Bapak kredit gitu ya. Di sini. Makanya kita juga saya sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten ya, yaitu dengan Pak Sekdesa kita sudah bicara, dengan Pak Kadisnya sudah bicara bagaimana jalan yang melalui kota, ya jalan-jalan yang melalui perkotaan ini, terutama dari Duku Puntang, kemudian sampai ke arah Talun, kemudian ke arah kota. Di sini kita akan melakukan suatu pembatasan waktu untuk kendaraan angkutan barang, gitu. Karena kenapa? Jadi kalau tidak kita batasin, kita atur waktunya, jadi sehingga terjadi kredit, ya, kemacetan, karena akibat daripada jalannya
Ya, terutama untuk kita lihat lagi Pirasio di situ kan jalannya sempit. Dipakai misalkan kendaraan angkutan barang. Nah, masyarakat yang ingin ke kantor kan agak sedikit terhambat. Gitu. Jadi kita nanti akan batasi dari mulai jam 06 sampai 09 atau sampai 08 tidak boleh melakukan kegiatan melintasi jalan tersebut untuk angkutan barang. Di jalan Itu protokol ini ibu kota. Iya, ibu kota. Ibu kota kabupaten berarti di Kabupaten Sumber. Kalau jalan arterinya dipersilakan masih nggak apa-apa. Ya, jalan arteri juga sama. Jadi yang kita batasin hanya pada saat jam sibuk ya, pagi hari terutama dengan sore. Pada saat pagi hari misalkan 06 sampai 08 karena 08 sudah masuk ke baik ke sekolah nantinya maupun ke perkantoran. Kembalinya dari mulai jam 15 misalkan jam 3 sampai jam 18. Oke. Gitu. Bang Mul, ini tentang tilang tadi ya. Tuh. Ini menarik nih karena saya berangkat ke sini, ini di beberapa lampu merah, sahabat-sahabat Pamul juga, Bang Mul ini sudah melakukan kegiatan, ya tilang dan yang lain, ya seperti di pos polisi Weru itu ya. Nah ini tilang di tempat atau bagaimana Bang Mul? Ya kita itu melakukan tilang di tempat. Selain kita menggunakan etle, ya pakai kamera. Kalau di kita kan belum ada ininya nih untuk kabupaten belum ada CCTV-nya. Jadi kita menggunakan HP, nanti kita foto. Itulah. Itu langsung akan masuk gitu kan. Nggak ada bagian ininya apa operatornya. Oh langsung nanti diketik, dikirim si surat tersebut. Itu rangkap 4. Dengan dilampiri dengan foto yang sudah pelanggar tersebut, pengendara tersebut. Nah, kalau misalkan pada saat itu sekarang ini operasi patuh, kita kan sudah diperbolehkan untuk menindak nih. Nah, semua anggota itu sudah disiapkan, sudah disertifikasi. Mereka itu ya sudah dilatih lah istilahnya. Caranya seperti ini, tata cara untuk kita melakukan penindakan. Jadi boleh ditilang tes tempat, kita diberikan surat birunya. Silakan kalau sudah ditilang tersebut si pelanggar itu ya masyarakat terutama agar tidak bisa mengulangi lagi langsung ke bank BRI. Di situ ada nomor BRIPA-nya. Termasuk yang melawan arus juga. Nah itu juga sama. Terutama untuk wilayah Weru ya, Kelangenan sana kan. Iya, Kelangenan Pasar Minggu gitu ya. Jangankan di wilayah Kelangenan sana. Di daerah Sumber kan tahu mungkin di hutan kota. Sudah jelas aturannya bahwa jalan tersebut adalah misalkan masing-masing satu arah. Lah ini dia motong median yang kecil itu ngebuka, kemudian langsung motong arah. Lah bagaimana tidak akan terjadi kecelakaan? Itu kan sudah jelas di depan mata. Berarti sudah mengundang rawan kecelakaannya udah parah saya bilang. Nah ini yang sangat bahaya. Sampai sudah berapa kali kita menjelaskan, kita sosialisasi nih tentang masalah lawan arah nih, lawan arus istilahnya, motong jalan lah istilahnya kalau istilah kasar kan kalau masyarakat itu. Tapi masih tetap dilakukan. Alasannya Pak, kami menghemat waktu. Loh bukan menghemat waktu. Buru-buru biasanya. Kemudian biar ekonomi salah sebilang. Tapi kalau nyawa itu kan tidak ada syaratnya. Ya, Oke. Bang Mul, ini setelah operasi patuh, ini operasi apa lagi nih? Satlantas Polres Cikap ini, Polres Cirebon ini apa ini? Nanti itu sebelum Desember biasanya kan operasi zebra kan. Gitu. Nah setelah operasi zebra nanti dilanjut. Poin terakhir itu adalah operasi lilin. Yang Natal itu dan tahun baru. Oke, kita juga jadi perencanaan itu sebelumnya setahun ini yang tahun depan nih kita sudah rencanakan kegiatan ini akan seperti cuma tanggal dan bulannya yang Bang Mul, biasanya ya Polresta Cirebon sebelum menggelar operasi itu ada sosialisasi dulu berupa spanduk-spanduk gitu. Kok tahun ini tidak ada sih di operasi patuh? Kita ada dong, udah kita pasang. Ada kita pasang itu, baik kita di IG juga ada. Ya seperti nanti juga gambarnya kan akan ditayangkan. Nah itu kita udah sosialisasi 2 minggu sebelumnya bahwa kita akan kepolisian terutama ya, Kepolisian Republik Indonesia ini terutama Polresta Cirebon Kabupaten Sumber ini akan melakukan gelar operasi patuh lodaya.
Jadi silakan dipersiapkan, misalkan ya, gunakanlah helm sesuai dengan SNI, tidak boleh berbonceng lebih daripada satu orang, terus gitu. Ada lagi juga kan tambahannya, terutama nih, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak itu atau anak muda menggunakan sepeda motor itu di lajur yang cepat, yang kanan, sehingga kan mobil susah, sampai orang mengejar waktu bagaimana. Jadi dianggapnya itu mungkin, wah ini jalan saya juga kok saya bayar, tapi kan tidak sesuai dengan aturan. Ini saya akan bayar pajak katanya Bang. Iya, Kan tapi begitu. kan ada aturannya semua juga. Misalkan, oh gunakanlah sepeda motor ini di lajur yang kiri. Untuk kendaraan mobil bisa menggunakan di lajur yang kanan, agar tidak nanti ada terjadi keserempetan. Itu. Oke, Bang Mul, ini operasi patuh. Ini akan digelar di mana sih, di titik? Apakah misalnya ada sentra gitu, misalnya kalau di Weru itu di depan salah satu pusat perbelanjaan, di ibu kotanya di Sumber juga sama di dekat Mapolres, Betul. ya Mapolresta gitu, atau gimana? Atau memang diserahkan ke masing-masing polsek atau bagaimana Bang Mul? Ya, semua itu ya kalau polsek yang urbannya ya. Urban. Urban ini kan dia ada satuan lalu lintasnya. Boleh dia melakukan pada saat PH, misalkan kalau di mana Gempol itu ya, dia pasar Minggu, ya silakan pada saat ngepos ada melihat pelanggaran ditindak. Arjunangun, Di Arjawinangun gitu. Kemudian di Losari, Weru. di Weru. Jadi di mana ada kegiatan sambil PH pagi, ya pengamanan pada saat pagi hari, ada pelanggar tangkap ya sudah, agar tidak melakukan pelanggaran tersebut lagi. Gitu. Kalau di Polres Sumber kan istilahnya ada di pos one way, kemudian di pos Sumber, ada di Talun di mana ada kegiatan pengamanan pagi hari maupun sore hari. Nah di situ melakukan kegiatan. Bagaimana dengan anak-anak pelajar nih Bang Mul? Karena sebentar lagi itu kan sekolah nih akan masuk nih, dari liburnya nih akan masuk kembali, beraktivitas kembali. Itu bagaimana? Kan biasanya kalau anak-anak sekolah, anak pelajar nih berbonceng lebih dari satu orang, itu bagaimana Bang Mul? Ya itu tetap kami tindak. Kalau misalkan anak tersebut melanggar nih, jangan anak-anak ya, siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut, sepeda motor terutama, berboncengan lebih daripada satu orang, apalagi tidak menggunakan, itu kita akan memberhentikan, kita berhentikan, kita tindak misalkan. Kalau misalkan tidak membawa surat-suratnya, ya kita amankan dulu sementara. Nanti silakan ambil SNK atau administrasinya, baik SNK maupun SIM, silakan nanti datang ke Polres, ke bagian tilang, menghubungi Pak bahwa ini SNK-nya ada, gitu. Gitu. Jadi tetap, terutama anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah memang sekarang angkot jarang ya, akibat daripada kita transportasinya kurang, jadi mereka rata-rata itu menggunakan sepeda motor sendiri. Akibat apa? Kesibukan daripada orang tua, tidak mau. Ya udah kamu pakai motor sendiri saja katanya. Ya udah kamu kan motornya ini. Nah, padahal kita lihat lagi bagaimana di sini untuk kerawanan daripada angka kecelakaan. Anak-anak itu kan masih labil. Emosinya masih tinggi. Salib sedikit pasti marah. Gitu kan? Terjadilah Bang Mul ya. Nah, emosinya tinggi, kemudian juga saya nanya sendiri. Makanya kan kita selalu memberikan sosialisasi ke sekolahan. Jangan menggunakan sepeda motor dulu kalau masih belum cukup umur atau belum memiliki KTP. Iya, terutama anak-anak SMP, Bang Mul ya. SMA. SMA. Kadang-kadang kan kita juga memberikan sosialisasi, tidak boleh ada kendaraan anak-anak itu membawa motor ke sekolah, tapi mereka parkirnya di warung, di pinggir-pinggir di depannya. Bahkan kepala sekolahnya juga sampai bingung. Nah inilah yang menjadi permasalahan tentang anak-anak sekolah. Jadi bukan hanya kita saja ya. Seharusnya kan di situ kewajibannya daripada guru maupun kepala sekolah atau misalkan stakeholder yang sangat berhubungan dengan kita nih, pemerintah. Bagaimana untuk mengatasinya seperti ini? Gitu loh. Kita Bang Mul, ini juga kan keluhan nih, karena sebentar lagi anak sekolah beraktivitas kembali, masuk kembali. Misalnya anak sekolahnya bergerombol nih pakai motor, pas masih dalam rangkaian operasi patuh, itu bagaimana itu? Ya tetap kita tindak, kita stop, kita giring ke pinggirkan, kita cek, gitu. Ada yang sudah memiliki SIM atau belum, gitu. SNK-nya ada tidak? Gitu. Jadi kita harus benar-benar
Tidak bisa, oh itu mana sekolah, nggak bisa begitu. Biar ini saja nggak boleh. Pelanggaran apapun yang ada di jalan, yang terlihat ada dengan kasat mata, itu yang nanti akan menimbulkan kecelakaan, tindak wajib gitu ya. menindaknya. Gitu. Terutama juga ya kan kendaraan juga kan banyak sekarang truk ini yang overload, overdimensi, terus melalui jalan tersebut pada pagi hari. Ini yang terjadi dumas-dumas di kabupaten sekarang ini. Pengaduan Dari masyarakat. Dumas. Ya kita sudah melakukan penindakan sosialisasi nih, baik kepada pemilik kendaraan, ya bosnya siapa nih, mangkalnya di mana, terus supir-supirnya, gitu. Juga pengusahanya yang punya galian. Jadi kami juga minta Ya overload gitu Pak. Overload. Jadi itu kan selain overload itu juga dia pembatasan waktu untuk operasionalnya kan harus kita batasin. Jadi mari kita sama-sama harusnya kita mencegah nih untuk terjadinya kemacetan, kepadatan lalu lintas. Ya mohon kepada para pemilik atau pengguna daripada kendaraan truk tersebut atau kendaraan barang, ya sesuaikanlah jam waktu untuk ininya operasionalnya. Dimohon jadi kita juga ke Polresta Cirebon ini memohon pada pengusaha maupun kepada pemilik kendaraan tersebut secara operasional itu dibatasin dari 06 sampai jam 8 jangan melintas dulu. Itu boleh. Bang Mul, ini merupakan operasi rutin gitu, operasi patuh itu. Operasi patuh kan operasi rutin tiap tahun. Kan nanti dari pertama kan ada operasi ini simpatik. Gitu kan. Operasi patuh, operasi zebra nanti sama juga penindakan juga. Oh, penindakan juga. Iya. Tapi itu kan semuanya. Gitu. Bang Mul, ini tentang Dumas itu ya, pengaduan masyarakat berkaitan dengan lantas lah ya, Iya. lalu lintas. Ini kalau di wilayah Kabupaten Cirebon banyaknya tentang apa, Bang Mul? Ya banyak tentang masalah keamanan ya. Gitu, gangguan Kamtipmas, kemudian geng motor gitu misalnya? Ya sama. Atau gimana? Geng motor. Makanya kan kita mempunyai IG nih. Ada Satlantas Polresta Cirebon IG-nya, kemudian ada Humas Polresta Cirebon dan ada nomor yang bisa dikontak ke 110. Makanya kita lihat lagi, ada yang secara pribadi kepada pimpinan WA, tolong dong ini ada permasalahan ini di wilayah kami. Oh, ada juga yang begitu, ada Bang juga gitu. Seperti ini kan ada keluhan-keluhan yang tentang tadi itu angkutan truk-truk tanah, truk-truk batu, pasir, melintas ya pagi hari pada saat jam sibuk kerja, anak-anak sekolah masuk. Gitu. Jadi semua ini banyak pengaduan-pengaduan itu melalui IG maupun WA. Nah, di sini kita tindak lanjut. Ini operasi patuh digelar di malam hari tidak, Bang Mul? Ya, tergantung. Kalau malam hari kan kita melakukan kegiatan itu sambil KRYD. Ya. Jadi KRYD itu jadi untuk kegiatan daripada kepolisian ya. Gitu. Jadi kita melakukan kegiatan ini kan ada lantasnya, ada reskrimnya, ada sabaranya, gitu. Ada bimasnya. Wah, ini gabungan berarti? Gabungan. Gitu. Jadi operasi yang ditingkatkan gitu ya, kegiatan suatu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan pada malam hari terutama, yaitu kita mencegah dengan adanya sekarang ada tim untuk pengawasan ini ya, geng-geng motor terutama pada malam hari. Berandalan bermotor. Berandalan bermotor lah, bukan geng-geng motor lagi, udah berandalan, udah melebihi daripada batas-batas kewajaran ya anak-anak sekarang ini. Jadi mereka harus segera kita tangkap, di mana kita cari, gitu. Bang Mul, ini operasi patuh digelar di wilayah Polresta Cirebon. Betul. Ini di jam-jam tertentu atau memang sengaja biar masyarakat itu tidak mengetahui bahwa misalnya melewati itu ada operasi gitu, operasi patuh. Ya kita tetap berlanjut terus, kan di situ kita di pos. Di pos ya. Nah di pos sambil menjaga, kita mengawasi pos tersebut, kemudian bagaimana untuk lalu lintasnya gitu kan, ada kerawanan atau tidak. Begitu kita melihat di depan, oh ternyata di depan ada pelanggaran, ya itu wajib kita menindak gitu. Jangan sampai nanti dibiasakan, kan sekarang berani dengan adanya kita nggak ada polisi, nggak ada penilangan secara langsung. Iya, karena lewat memang depan Polres nggak pakai helm. Karena memang setelah
pandemi, pandemi ya operasi simpatik itu hanya bersifat persuasif, edukasi Bang Mul ya. saja, kita sosialisasi. Tapi Jadi sekarang ada penindakan lagi. sekarang ada penindakan lagi. Tapi penindakannya tetap ada unsur edukasinya ya, Bang Ada, Mul ya? tetap edukasi juga kita beri tahu dulu, tidak ujuk-ujuk pinggirkan. Selamat pagi, selamat siang, Bapak melanggar ini enggak, Bapak mohon maaf gitu. Kami dari kepolisian ini selain kita melakukan operasi rutin sehari-hari, kita sedang melakukan kegiatan operasi patuh. Bapak ini melanggar, kenapa alasannya seperti apa? Bapak sudah jelaskan kalau kita berkendaraan itu harus apa yang kita lakukan, apa kita yang siapkan pada saat berkendaraan. Oh iya Pak, Bapak tidak melanggar, tidak. Oh iya Pak, jadi sudah tahu kan? Ya udah, jadi terpaksa kami harus melakukan penindakan dengan secara tilang. Itu ya Bang Mul ya. Nah itu tadi Bang Mul terutama di Polsek Urban ya, ya Polsek Urban. Kalau Polsek Urban juga sama di pos-pos juga? Ya sama. Pada saat dia di pos atau hunting nih patroli terutama ya. Pada mereka patroli ternyata ada pelanggaran, ya wajib ditindak gitu. Apakah kita secara kita beri peringatan gitu. Tapi tadi saya lihat Bang Mul di pos polisi Weru gitu ya, di lampu merah di situ teman-teman Pamul pada di jalan raya untuk ini gitu Bang Mul. Itu dibolehkan juga? Boleh. Oh boleh. Kan di situ pos. Jadi selain pagi hari mengatur di mana ada rawan kemacetan diatur, melihat daripada pelanggaran ini wajib diberhentikan, dikepinggirkan. Itu. Oh itu diperbolehkan juga. Kalau dulu kan kita secara pakai pelang di sini kita operasi nih. Misalkan bukan di pos, ya udah tilang, lakukan di sana. Itu ada ininya nggak gitu Pak Mul? Biasanya di jalan kan ada sedang melakukan operasi apa? Ya kalau sekarang kita itu pada saat bukan tidak stasioner ya. Sekarang ini kita stasioner itu pada saat di pos pada melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas gitu. Nah sekarang ini secara hunting. Kalau stasioner itu enggak sekarang. Kalau dulu kan stasioner nih kita menggunakan pelang. Gitu. Kalau yang bukan urban bagaimana? Sama saja. Karena kan kalau yang bukan urban di situ berarti dari Polres ini dari kita melakukan kegiatan ke sana gitu kan. Bagaimana kan setiap pos-pos itu ada ininya. Nanti dipanggil Pak ada pelanggaran ini mohon ditindak ditilang. Itu. Gitu ya, Bang Mul ya. Iya. Oke Bang Mul, ini kalau di wilayah perbatasan bagaimana itu Bang Mul? Ya perbatasan seperti misalnya Sedang Pinggannya ya gitu, antara Kapetakan, Cirebon Indramayu, misalnya dari Kapetakan kan, Kapetakan dengan Indramayu juga di Kedabung dengan kota itu bagaimana gitu Bang Mul? Koordinasinya? Ya kita kan melakukan kegiatan begini, setiap kesatuan terutama Polres ya, Polres Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten atau Indramayu, kita kan sama saja kita mempunyai pesawat selain HT kita menggunakan HP. Misalkan Pak, tolong ini ada kejadian ini mohon dibantu nomor mobil sekian, gitu loh, mohon di stop, dijaga. Jadi selalu koordinasi. Tetap koordinasi Pak ya? Koordinasi, maupun ada kegiatan dari Jakarta, misalkan dari Mabes memberitahu ini ada kegiatan ini nanti masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon atau kota, ya kita menyiapkan juga. Itu terutama kan kalau kita harus sering koordinasi nih. Jadi harus hidup koordinasi itu. Oke, Bang Mul, ini pesan Bang Mul untuk masyarakat berkaitan dengan operasi patuh ini apa gitu, Bang Mul? Silakan Kalau Bang Mul. Kami dari kepolisian menyarankan kepada masyarakat ya, baik itu pengguna kendaraan roda 2 atau misalkan roda 4, juga orang-orang tua nih, ya, yang menggunakan anak-anaknya yang suka sering menggunakan sepeda listrik. Sepeda listrik. Tolong diperhatikan. Itu bikin kagok Bang Mul. Bukan kagok lagi, tapi bikin permasalahan gitu. Jadi sehingga terjadi permasalahan kecelakaan, jadi menghalangi daripada orang yang tadinya lagi enak tiba-tiba belok, ya kan? Di sini. Jadi kami berpesan, tolong disiapkan apabila ingin mau berkendaraan, baik surat-surat kendaraan, kemudian kendaraannya, ya. Terutama kami pesan juga nih ke ibu-ibu. Atau ke bapak-bapak masyarakat lah terutama, janganlah menggunakan naik odong-odong di jalan raya, ya, karena bukan pada tempatnya, gitu.
Jadi sekali lagi kami mohon dari kepolisian ini memberikan himbauan kepada masyarakat, persiapkan dengan adanya operasi patuh ini tidak boleh bonceng lebih dari 1 orang. Kemudian siapan SIM SNK-nya, helmnya, terus kecepatan tidak boleh terlalu tinggi, dibatasi. Jadi 0 aja kecepatannya? Bukan 0. Misalkan kita dalam kota ini berapa, misalkan 20 km per jam. Gitu ya, pokoknya jangan melebihi itu ya. Jangan melebihi, jadi harus jangan menyalip ya. Tapi jangan melebihi juga harus disesuaikan, terutama di jalan tol. Banyak nih kendaraan-kendaraan truk itu, saya nanya sendiri menggunakan di lajur kanan. Padahal lajur kanan itu jalur yang untuk mendahului. Bukan untuk dijalankan. Oh saya 100 km Pak di lajur kanan, ya, tapi tetap ada yang lebih dari itu akan mendahului kendaraan tersebut. Gitu. Oke, Bang Mul, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di podcast kami di Apa Jare ya. Namanya Bang Mul ya. Terima kasih. Sukses selalu Bang Mul. Ya, sama-sama. Ya, salam sehat nih Bang Mul. Alhamdulillah. Oke, dan saudara-saudara, itu dialog kami dengan AKP saya Mulyana, Kanit Kamsel Polresta Cirebon ya. Oke, dan sampai jumpa. Sehat selalu Bang Mul ya. Amin, amin. Oke Bang Mul. Ya. Terima kasih. Ya.